Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Farmasi selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Sebelum mulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Naura Fadila Syaza, selaku moderator dari kelompok 5, dan teman-teman saya bernama Anissa Aprilia, Aziza, Diah Kusumaningrum, Fedlan Syahputra, Nazwa Abnur, Usilis Nawati, Tri Fatmasari, dan Fani Nabila Hakim. Di sini kami akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Yang pertama yaitu anatomi sistem respirasi. Sistem respirasi atau pernapasan merupakan pengambilan oksigen molekul O2 dari lingkungan dan pembuangan karbon dioksida CO2 ke lingkungan. Setiap makhluk hidup memerlukan suplai oksigen secara terus-menerus untuk respirasi seluler, sehingga dapat mengubah molekul bahan bakar yang diperoleh dari makanan menjadi kerja. Sumber oksigen disebut medium respirasi atau respiratory medium, merupakan udara bagi manusia. Sistem pernapasan berkaitan dengan pergerakan udara masuk dan keluar paru-paru. Paru-paru merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Semua sel dalam tubuh makhluk hidup harus mendapatkan cukup oksigen untuk menjalankan respirasi sel. Selanjutnya yaitu anatomi pernapasan pada manusia. Sistem respirasi terbagi menjadi dua saluran, yaitu saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan atas terdiri dari bagian di luar rongga dada, yaitu udara melewati rongga hidung, cavitas nasalis atau membran mukosa hidung, faring, laring, dan trakea bagian atas. Sedangkan saluran pernapasan bagian bawah terdiri atas bagian yang terdapat dalam rongga dada, yaitu trakea bagian bawah, dan paru-paru itu sendiri yang meliputi pipa bronsial dan alveoli. Organ respirasi manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, serta paru-paru atau alveolus. Selanjutnya yaitu terdapat rongga hidung atau cavum nasalis. Nah, rongga hidung ini sebagai pintu masuk udara, menyaring udara dan melembabkan udara pernapasan yang masuk. Rongga hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Selanjutnya yaitu faring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring terdapat laring, tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Fungsi utama dari faring ini sendiri adalah untuk menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Selanjutnya pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea, di depan lariofaring. Laring diselaputi oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah untuk menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Selanjutnya terdapat batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Batang tenggorok atau trakea terletak di sebelah depan kerongkongan, fungsinya untuk membawa udara ke paru-paru. Selanjutnya cabang batang tenggorokan atau bronkus.
tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga, terdapat pada parenkim paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernapasan. Ukurannya bervariasi tergantung lokasi anatomisnya. Semakin negatif tekanan intrapleura di apex, ukuran alveolus akan semakin besar. Ada dua tipe sel epitel alveolus, berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmo dexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Selanjutnya yaitu pleura, membran serosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin fibrillas kolagen yang melekat pada paru disebut pleura visceral, yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Ciri khas mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfe. Selanjutnya, ventilasi paru. Ventilasi paru adalah proses pergerakan udara keluar dan masuk dari paru-paru. Ventilasi paru ini terdiri dari 2 fase. Yang pertama yaitu inspirasi, yang kedua yaitu ekspirasi. Yang pertama, inspirasi. Inspirasi terjadi karena otot-otot pernafasan, terutama diafragma, berkontraksi memperbesar rongga toraks dan menurunkan tekanan intrapleura, sehingga udara dapat mengalir masuk ke dalam alveoli. Yang kedua yaitu ekspirasi. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot-otot mengalami relaksasi, menyebabkan tekanan di dalam paru meningkat dan udara keluar. Proses ini sangat penting saat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan darah kapiler. Pergerakan udara ke dalam dan keluar paru disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, tekanan pleura. Tekanan cairan di dalam ruang sempit antara pleura paru dan pleura dinding dada. Tekanan pleura normal sekitar negatif 5 cm H2O. Ini merupakan nilai isap yang dibutuhkan untuk mempertahankan paru agar tetap terbuka sampai waktu istirahat. Kemudian, selama inspirasi normal, pengembangan rangka dada akan menarik paru ke arah luar dengan kekuatan yang lebih besar dan menyebabkan tekanan menjadi lebih negatif, sekitar min 7,5 cm H2O. Yang kedua, tekanan alveolus, tekanan udara di bagian dalam alveoli paru. Ketika glotis terbuka dan tidak ada udara yang masuk ke dalam paru, maka tekanan pada semua jalan nafas sampai alveoli semuanya sama dengan tekanan atmosfer atau tekanan oksigen dalam jalan nafas, yaitu tekanan 0 cm H2O. Agar udara masuk, tekanan alveoli harus sedikit di bawah tekanan atmosfer. Tekanan sedikit ini negatif 1 cm H2O dapat menarik 0,5 liter udara ke dalam paru selama 2 detik. Selama ekspirasi terjadi tekanan. Yang ketiga, tekanan transpulmonal. Perbedaan antara alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru berikut adalah nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengempiskan paru. Pada setiap pernafasan yang disebut tekanan, daya lenting paru. Selanjutnya yaitu fisiologi kendali persarafan pernafasan. Terdapat 2 mekanisme neuron terpisah bagi pengaturan pernafasan. Yang pertama yaitu mekanisme yang berperan pada pernafasan volunter. Pusat volunter terletak di korteks cerebri dan impuls,
yang dikirimkan ke neuron motorik otot pernafasan melalui jaras kortikospinal. Yang kedua yaitu mekanisme yang mengatur pernafasan otomatis. Pernafasan otomatis terletak di pons dan medula oblongata. Keluaran eferen dari sistem ini terletak di rami alba medula spinalis. Serat saraf yang meneruskan impuls inspirasi berkumpul pada neuron motorik infranicus serta di neuron motorik intercostales eksterna. Neuron motorik ekspirasi akan dihambat apabila neuron motorik untuk inspirasi diaktifkan, begitu juga sebaliknya. Saya akan menjelaskan pengaturan aktivitas pernafasan. Pengaturan sistem pernafasan dilakukan oleh sistem saraf otonom yang mengendalikan secara otomatis ritme pernafasan kita tanpa kesadaran. Yang pertama itu ada pusat pernafasan di otak, terdapat di medula oblongata dan pons bagian dari batang otak. Yang kedua ada kemoreseptor. Kemoreseptor perifer terletak di aorta dan arteri karotid, dan sentral terletak di medula, mendeteksi perubahan kadar gas darah seperti CO2, O2, dan pH. Yang ketiga ada reseptor mekanis, terletak di otot pernafasan dan dinding paru-paru. Ini berfungsi untuk mendeteksi rega paru-paru dan mengirim sinyal ke otak untuk menyesuaikan volume udara yang masuk. Yang keempat ada sistem saraf otonom. Sistem saraf simpatis akan meningkatkan laju pernafasan ke dalam pernafasan, sementara sistem saraf parasimpatif berfungsi menurunkan laju pernafasan saat tubuh dalam keadaan relaksi. Selanjutnya yang kelima ada kontrol volunter. Walaupun pernafasan dikendalikan secara otomatis, tetapi kita juga bisa mengendalikannya secara sadar. Contohnya seperti saat kita bernyanyi, berbicara, ataupun menahan nafas. Selanjutnya ada anatomi sistem pernafasan. Bagian sistem pernafasan yaitu mencakup cavum nasi, faring, laring, trakea, karina, bronchus principalis, bronchus lobaris, bronchus segmentalis, bronchiolus terminalis, bronchiolus respitarius, saccus alveolus, ductus alveolus dan alveoli. Fatwa dan Syah tahun 2015. Selanjutnya ada contoh penyakit yang mempengaruhi pernafasan. Dapat kita contohkan dengan penyakit paru-paru. Paru-paru adalah organ yang sangat penting pada sistem pernafasan manusia. Kondisi sehat atau baik, maka proses pernafasan akan lancar dan berjalan dengan baik. Namun, jika kondisi organ sistem pernafasan dalam keadaan sakit atau buruk, maka jelas proses pernafasan menjadi terganggu. Saputra 2011. Pengendalian kimiawi pernafasan atau kemoterapi, respon pernafasan terhadap kekurangan oksigen, pengaruh H+ terhadap CO2, pengangkutan oksigen ke jaringan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemoreseptor. Kemoreseptor adalah sel saraf khusus yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan komposisi kimiawi di sekitar organisme. Kemoreseptor dapat ditemukan di beberapa bagian tubuh, yaitu yang pertama, badan, karotis, dan aorta. Merupakan kemoreseptor perifer yang mendeteksi perubahan tekanan parsial oksigen, tekanan parsial karbon dioksida, dan penurunan pH darah. Yang kedua ada medula batang otak. Merupakan kemoreseptor sentral yang mendeteksi peningkatan tekanan parsial karbon dioksida dan penurunan pH. Yang ketiga ada rongga hidung. Sel-sel kemoreseptor di rongga hidung berfungsi untuk mendeteksi senyawa kimia yang terlarut di udara. Kemoresepsi adalah proses yang dilakukan oleh organisme untuk merespon rangsangan kimia di lingkungannya. Saat tubuh kekurangan oksigen, respon pernafasannya adalah paru-paru, otot dinding dalam, dan diafragma bekerja lebih keras untuk bernafas. Yang kedua, kemoreseptor perifer merangsang peningkatan aktivitas pernafasan. Kondisi kekurangan oksigen dalam tubuh disebut hipoksia. Gejala hipoksia yang umumnya terjadi adalah yang pertama sesak nafas, yang kedua nafas cepat, yang ketiga sakit kepala, yang keempat pandangan kabur, yang kelima detak jantung menjadi cepat atau menjadi lambat.
Yang keenam, kulit kuku dan bibir berwarna kebiruan atau cyanosis, atau justru berwarna merah gelap seperti ceri. Yang ketujuh, lemas. Yang kedelapan, linglung. Yang kesembilan, hilang kesadaran. Dan yang terakhir, keringat berlebih. Untuk mengatasi kekurangan oksigen, kita bisa melakukan pertolongan pertama dengan memasang alat bantu pernapasan. Kita juga bisa menggunakan obat inhaler atau pereda asma untuk membuat pernapasan lebih mudah. Jika cara ini tidak membantu, dokter biasanya akan memberikan infus melalui pembuluh darah di tangan. Kadar karbon dioksida atau CO2 dan ion hidrogen H+ dalam tubuh manusia saling memengaruhi, sehingga dapat menyebabkan kondisi asidosis atau alkalosis. Yang pertama, kadar CO2 tinggi. Saat kadar CO2 tinggi, konsentrasi ion H+ dalam darah meningkat, sehingga pH darah menurun dan menyebabkan asidosis. Yang kedua, kadar CO2 rendah. Saat kadar CO2 rendah, terjadi pergeseran ke kiri dalam reaksi sehingga menyebabkan alkalosis. Yang ketiga, laju pernapasan rendah. Laju pernapasan yang rendah menyebabkan penurunan pH karena semakin banyak CO2 yang terakumulasi dalam darah. Yang keempat, asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik terjadi ketika tubuh hanya dapat membuang sedikit CO2 sehingga pH darah bergeser. Kondisi ini bisa disebabkan oleh penyakit paru-paru atau kondisi yang lain memengaruhi fungsi paru-paru. Yang kelima, asidosis metabolik. Asidosis metabolik terjadi ketika konsentrasi ion bikarbonat atau HCO3- dalam darah menurun, sehingga pH darah menurun. Asidosis metabolik bisa disebabkan oleh akumulasi asam organik atau hilangnya bikarbonat HCO3-. Asidosis yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan shock, kerusakan organ, bahkan kematian. Oksigen diangkut ke jaringan tubuh melalui sel darah merah yang mengandung hemoglobin atau Hb. Hemoglobin berfungsi sebagai alat transportasi oksigen dalam darah. Berikut proses pengangkatan oksigen ke jaringan. Yang pertama, oksigen berdifusi ke dalam pembuluh darah. Yang kedua, oksigen diangkut oleh sel darah merah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, oksigen diangkat secara fisik terlarut dalam darah atau secara kimia bergabung dengan hemoglobin dalam eritrosit. Yang keempat, oksigen yang terikat pada hemoglobin jauh lebih banyak daripada yang terlarut secara fisik dalam darah. Yang kelima, oksigen bergerak dari pembuluh mikro ke jaringan dan akhirnya ke mitokondria tempat oksigen dikonsumsi. Fungsi jantung untuk memompa darah juga sangat memengaruhi kemampuan oksigenasi pada jaringan. Reaksi hemoglobin dan oksigen. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai reaksi, saya akan menjelaskan dulu pengertian hemoglobin dan oksigen. Hemoglobin adalah protein yang ada pada sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen adalah gas yang sangat berperan penting bagi kehidupan kita. Reaksi pengikatan antara hemoglobin dan oksigen bisa dicontohkan sebagai 2Hb yaitu hemoglobin ditambah dengan O2 yaitu oksigen, maka akan menghasilkan 2HbO2 yaitu oksihemoglobin. Nah, dari mana oksigen berasal hingga dapat diikat oleh hemoglobin? Oksigen berasal dari pernapasan, di mana pada saat proses inspirasi udara yang kaya akan oksigen masuk melalui hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, hingga akhirnya tiba di alveolus. Di alveolus, kapiler menempel langsung pada dindingnya, sehingga mudah bagi oksigen untuk berdifusi ke dalam darah. Di dalam sel darah merah ini terdapat hemoglobin yang akan mengikat oksigen membentuk senyawa oksihemoglobin untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi hemoglobin dan oksigen. Yang pertama, suhu. Peningkatan suhu, hemoglobin akan menurunkan afinitasnya terhadap oksigen. Yang kedua, 2,3 disfosfogliserat atau dikenal dengan 2,3 dpg merupakan salah satu faktor fisiologis yang mempengaruhi afinitas oksigen terhadap hemoglobin. Yang ketiga, tekanan parsial oksigen. Semakin tinggi konsentrasi oksigen di lingkungan, semakin mudah hemoglobin berikatan dengan oksigen. 4. pH. Penurunan pH dalam kondisi lebih asam menurunkan afinitas hemoglobin terhadap oksigen, sehingga oksigen lebih mudah dilepaskan ke jaringan. Ini terjadi misalnya selama aktivitas fisik saat otot menghasilkan asam laktat. Yang kelima,
konsentrasi karbon dioksida. Peningkatan karbon dioksida atau yang dikenal sebagai CO2 dalam darah menyebabkan penurunan pH yang memicu pelepasan oksigen oleh hemoglobin. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. A. Fase inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Udara luar masuk ke paru-paru. B. Fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk, sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Udara keluar dari paru-paru. Pernafasan perut. Pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. A. Fase inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Sekar rongga dada berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, udara masuk. B. Fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar, udara keluar dari paru-paru. Pertukaran O2 dengan CO2 pada respirasi. Proses pertukaran gas CO2, O2, dan CO2 di tubuh manusia. Hal utama yang terjadi dalam sistem pernapasan adalah pertukaran gas. Menurut modul, perkembangan keprofesian berkelanjutan. Proses ini meliputi serangkaian mekanisme. Pertama, oksigen atau E2 masuk ke dalam tubuh melalui fase inspirasi. Fase ini ditandai dengan berkontraksinya diafragma dan otot dada yang menyebabkan rongga dada membesar. Udara yang masuk dalam fase ini kemudian melewati serangkaian organ pernapasan hingga alveolus. Selanjutnya pada alveolus terjadi difusi O2 ke kapiler paru-paru yang ada di dinding alveolus. Di kapiler arteri, oksigen diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin. Hal ini menyebabkan oksigen menjadi jenuh. Hemoglobin kemudian mengangkut O2 ke seluruh jaringan dalam sel-sel tubuh. Semakin banyak O2 yang digunakan oleh tubuh, semakin banyak pula karbon dioksida atau CO2 yang terbentuk. CO2 sendiri merupakan limbah bagi tubuh sehingga perlu dikeluarkan. CO2 dibawa dari sel-sel tubuh ke kapiler vena, baru setelahnya diangkut oleh eritrosit menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, CO2 kembali menuju alveolus untuk mengalami fase ekspirasi atau melepaskan CO2. Saat fase ini, diafragma dan otot dada berelaksasi yang menyebabkan volume dada kembali normal. Baiklah,
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator dan perwakilan teman-teman saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.